Halo semuanya. Nah, kembali lagi pada video kali ini kita akan membahas tentang Angkatan Pujangga Baru dan menganalisis novel Manusia Baru karya Sanusi Pane. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru terbentuk tahun 1933. Karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru mulai menyinggung mengenai masalah nasionalisme dan kesadaran berbangsa, di samping tema emansipasi dan pilihan individu. Nah, sebelum melanjutkannya, mari kita bahas siapa sih Sanusi Pane itu. Sanusi Pane lahir pada tanggal 14 November 1905 hingga akhirnya wafat pada tanggal 2 Januari 1968. Sanusi Pane adalah seorang sastrawan Indonesia yang digolongkan ke dalam Angkatan Pujangga Baru. Dia banyak menulis puisi, naskah, drama, dan kajian sejarah. Sanusi Pane adalah anak dari Sultan Paguruban Pane, seorang guru dan seniman Batak Angkola di Muara Sipongi, Mandailing, Natal. Di antara 8 bersaudara, selain dirinya ada juga yang menjadi tokoh nasional, yaitu Armin Pane, yang juga menjadi sastrawan, dan Lafran Pane yang merupakan pendiri organisasi pemuda Himpunan Mahasiswa Islam. Sanusi Pane merupakan ayah dari 6 anak perempuan. Novel Manusia Baru menceritakan pemogokan buruh suatu pabrik karena majikan pabrik tersebut tidak mau menaikkan gaji pegawainya. Latar cerita adalah India dengan para pelaku India. Walaupun demikian, persoalan peristiwa sosial dalam cerita terjadi pula di Indonesia pada saat itu, sehingga Manusia Baru menjadi drama yang penting. Dalam Manusia Baru terdapat percakapan yang menarik antara Saraswati, Surenat, Das, dan beberapa tokoh lain tentang Barat dan Timur yang mengingatkan kita pada polemik Sultan Takdir alias Jabana dengan Sanusi Pane dan teman-temannya. Selanjutnya, mari kita bahas unsur intrinsik pada novel tersebut. Yang pertama ada tema. Tema novel Manusia Baru bertemakan tentang perampasan hak asasi manusia dan emansipasi wanita dengan menunjukkan suatu kehidupan orang-orang India yang sungguh-sungguh baru. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Saraswati, putri Wadia, terampas haknya bebasnya karena ayahnya. Ia memberontak karena menginginkan kemajuan bangsanya dan demi kemajuan manusia. Yang kedua, Wadia. Wadia adalah ayah Saraswati, seorang pemilik pabrik tenun yang memperkerjakan karyawannya tanpa berhenti setiap hari, namun upah yang diberikan tidak sama dengan kerja keras mereka. Ia juga merampas kehidupan dan kebahagiaan putri semata wayangnya yaitu Saraswati untuk hidup bahagia tanpa adanya keterkukungan adat. Yang ketiga yaitu Sastri. Sastri adalah calon mantu Wadia yang ikut bersengkongkol untuk merampas hak para buruh, tidak memiliki hati nurani, dan suka mengadu domba. Yang keempat yaitu ada Surendanat Das. Pemuda India, kekasih Saraswati, sangat menjunjung keadilan dan kemanusiaan, pendukung dan pemimpin pergerakan permogokan kerja dan demonstrasi para buruh untuk menuntut hak-hak buruh. Yang kelima ada Rama Rao. Rama Rao adalah pelukis, seniman modern yang tidak hanya pintar, tetapi berwawasan luas, memandang dunia, terlalu berpegang teguh pada kukungan dan budaya adat lama. Yang keenam ada Komarasmawi. Dia adalah wartawan yang disogok oleh Sastri untuk membuat berita tentang Das agar martabatnya turun dan memiliki citra buruk di hadapan masyarakat. Selanjutnya ada latar tempat. Latar tempat yang digambarkan yaitu Madras, suatu wilayah di India. Yang kedua yaitu latar waktu.
Latar waktu yang digambarkan yaitu kehidupan masyarakat India modern pada waktu itu sekitar tahun 70-an pada masa silam yang sudah memandang jauh masa depan, atau kehidupan zaman primitif yang menginginkan modernisasi. Selanjutnya yaitu latar suasana. Latar suasana yang tergambar yaitu gelisah, sedih, mencekam, kesengsaraan, ketidakadilan, dan bahagia. Dijelaskan tentang suasana India yang sudah modern dengan sebagian orang memakai kain India dan sebagai lagi menggunakan pakaian Eropa. Lalu yang terakhir ada alur. Naskah drama Manusia Baru ini memiliki alur konvensional, yaitu introduksi, klimaks, dan resolusi. Dalam naskah drama ini, introduksi adalah ketika pembahasan tentang pabrik dan mulai dimunculkannya tema konflik yaitu tentang tuntutan kaum buruh. Kemudian peristiwa bergulir, konflik memuncak ketika Surendranath Das bersikeras mempertahankan tuntutan kaum buruh. Sedangkan para pemilik pabrik juga bersikeras untuk menolak semua permintaan kaum buruh. Ditambah lagi dengan kedekatannya dengan Das dan Saraswati. Konflik perlahan menurun dan menemui penyelesaian ketika akhirnya para pemilik pabrik mengabulkan tuntutan kaum buruh, lalu diakhiri dengan pengakuan Saraswati akan cintanya terhadap Das kepada ayah dan tunangannya, serta keputusan Saraswati untuk pergi menyusul Das dan segala ide pemikirannya tentang manusia baru. Audio Jungle.